Silakan duduk. Shalom semuanya. Halo. Roma pasal 8, tetap berdiri. Roma 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini di seluruh dunia gereja memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Pentakosta artinya yang ke-50 atau hari yang ke-50. Setelah Yesus mati, dia bangkit 40 hari, dia mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Setelah dia naik ke sorga, murid-murid menunggu 10 hari. Dan setelah genap hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Pertama-tama terjadi di Yerusalem. Dan Roh Kudus itu memberi kuasa kepada murid-murid dan orang percaya untuk pergi memberitakan kerajaan Allah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi ialah tempat di mana kita hidup. Saudara-saudara, tema kita hari ini, daging mematikan, roh menghidupkan. Dan saudara-saudara, kita percaya betul bahwa perbuatan daging itu adalah gaya hidup kerajaan iblis. Perbuatan daging adalah manifestasi dari pemberontakan iblis terhadap otoritas Tuhan. Sementara pekerjaan Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran Allah, pekerjaan Roh Kudus itu memperingati kita tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Pekerjaan Roh Kudus itu menghibur kita, tapi juga memberi penguatan yang hebat dalam situasi apapun. Berarti saudara-saudara, perbuatan roh dan perbuatan daging itu bertentangan. Bukan hanya berbeda, tetapi bertentangan. Suatu ketika saya melayani di daerah China, di sebuah kota namanya Shenzhen. Di situ ada kurang lebih 150 peserta pemulihan pria. Lalu saya mengajarkan tentang prinsip hidup dalam roh dan orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging. Lalu saya memberi ilustrasi tentang dua orang pesumo. Ya, pesumo Jepang
yang berat badannya 300 kg melawan pesumo dari Shenzhen, China yang berat badannya 100 kg. Lalu saya tanya mereka, kalau pertandingan itu dimulai, pesumo Jepang 300 kg melawan pesumo dari China 100 kg, kira-kira siapa yang menang? Mereka semua menjawab China yang menang. Mereka berdiri dan berkata, China yang menang. Padahal logikanya 100 kg itu orang dari China. Jepangnya 300 kg karena pertandingan sumo itu kekuatan fisik dan strategi. Saya ulang lagi pertanyaan. Pesumo Jepang 300 kg, pesumo China 100 kg, berat badan mereka. Siapa yang menang? Mereka tetap berteriak China. Tentu jawabannya masih salah. Saya tanya lagi yang ketiga, pertanyaan yang sama. Mereka tetap berteriak China. Lalu saya mengerti kenapa mereka tetap bersikeras mengatakan China menang. Karena mereka punya pengalaman, bertahun-tahun pengalaman buruk. Bangsa ini pernah dijajah oleh Jepang dan mereka mengalami kehancuran yang luar biasa. Lalu kemudian saya balikin pertanyaannya. Oke, sekarang saya tanya. Pesumo dari Guangzhou di China 300 kg. Pesumo dari Shenzhen, China juga 100 kg. Kira-kira siapa yang menang? Lalu mereka bilang Guangzhou 300 kg. Karena sama-sama China. Jadi pesan yang mau saya sampaikan yang pertama, saudara-saudara, orang kalau kepahitan, orang kalau lagi marah, lagi iri, semua perbuatan baik siapapun tidak akan diakui. Termasuk semua perbuatan Yesus tidak diakui oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka pahit. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan itu. Pesumo 300 kg melawan 100 kg. Siapa yang menang? Pasti yang 300 kg. Kalau begitu, bagaimana caranya? Bisa enggak yang 100 kg ini menang? Bisa. Caranya gimana? Yang 300 kg dibikin puasa. Tidak usah dikasih makan. Tidak usah dikasih energi, tidak usah dikasih vitamin. Kasih dia begadang. Lalu yang 100 kg itu dikasih makan yang bergizi, kasih energinya, kasih vitaminnya, dia istirahat yang cukup. Saya hakul yakin, ketika pertandingan dimulai, yang 100 kg itu pasti menang. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, dia punya energi. Sementara yang 300 kg kehilangan kekuatan, kehilangan energi, kehilangan tenaga. Apa yang mau saya kasih tahu dari ilustrasi itu? Kalau kita mau supaya roh kita berkuasa, roh kita itu hidup, kita mesti memberi roh daging kita puasa. Jangan kasih makan daging kita, perbuatan daging kita. Tapi kita kasih makan roh kita. Nah, bagaimana cara kasih makan roh dan kasih makan daging? Ya, kalau kasih makan daging itu kita isi hati kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kita mengisi hidup kita dengan pikiran-pikiran yang sesat. Kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang tercela, pikiran-pikiran pornografi, pikiran-pikiran yang tidak membangun hidup. Itulah yang disebut memberi makan daging. Tapi kalau kita mau supaya roh kita kuat dan roh Allah bekerja dalam hidup kita supaya kita menang, maka kita kasih mati kedagingan kita, karena mematikan kedagingan itu adalah pilihan. Pilihan kita untuk hidup menurut roh atau menurut daging. Kasih mati kedagingan kita, lalu kita beri makan roh. Gimana caranya memberi makan roh? Rajin bersaat teduh dengan firman Tuhan.
Rajin bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Rajin membangun komunitas dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Seperti Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita mesti memilih untuk setiap hari memberi makan roh kita. Sekali lagi, doa, puasa, kita mendengar firman Allah, mendengar lagu-lagu rohani, kata-kata penguatan bagi hidup kita. Ya, kita suka sekali komsel, kita saling chatting firman Tuhan, kita saling kirim firman Tuhan melalui media sosial. Itulah cara kita memberi makan roh kita, sehingga roh kita itu menjadi kuat. Dan karena itu yang nanti bekerja dengan roh kita adalah roh Allah, roh kudus. Otomatis roh kudus itu bekerja dengan roh kita, dan dia akan mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Itu yang pertama yang kita mesti pelajari ketika roh kudus dicurahkan, ketika kita menerima roh kudus. Pertanyaannya ialah, siapa yang menerima roh kudus? Siapa saja yang pernah dan sudah menerima roh kudus? Yaitu mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ketika Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda telah menerima roh kudus itu. Dengan simbol-simbol yang dilakukan melalui baptisan kudus, melalui pengurapan, melalui doa-doa, melalui penyerahan. Itu yang dilakukan oleh rasul-rasul dalam perjalanan pemberitaan Injil menurut Kisah Para Rasul. Nah, sekarang saudara-saudara, pembacaan kita bicara tentang, perhatikan ayat 13, Roma pasal 8, ayat 13, dia mulai dengan kalimat ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ada kematian, tapi juga ada kehidupan. Dan saya percaya roh Allah adalah roh yang menghidupkan. Bilang amin. Roh Allah itu rohnya Allah. Ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, menurut Kejadian 2 ayat 7, dia masih berbentuk segenggam tanah. Tapi ketika Allah mengembuskan rohnya, ruah Allah, jadilah makhluk yang hidup. Jadi kita menjadi hidup oleh karena roh Allah. Bukan oleh karena jabatan kita. Bukan oleh karena harta kita. Bukan oleh karena kecantikan dan kegegahan kita. Tapi kita hidup karena roh Allah. Dan karena itu orang mesti bersedia untuk menerima roh Allah. Nah, saudara-saudara, yang ketiga dalam memahami ayat ini, ketika kita mematikan daging oleh roh, bukan kita yang mematikan, roh yang mematikan. Roh Allah yang mematikan. Kapan itu roh Allah? Karena kamu telah menerima roh Allah itu. Maka perhatikan, dia bilang, ayat 14, semua orang berarti saudara dan saya yang percaya Kristus, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Yang merasa jadi anak Allah boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ada sejumlah umat di tempat ini tidak kelihatan, tapi mereka terlihat di sorga. Kita adalah anak-anak Allah. Enggak ada urusan jabatan di sini. Enggak ada urusan penatua, diaken, pendeta. Kita semua anak-anak Allah. Itu final, pasti. Jangan digeser. Kita sama-sama anak-anak Allah karena kita dipimpin oleh roh Allah. Dan perhatikan
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Perhatikan kata ya Aba, ya Bapa, ya Aba itu bahasa hari-harinya. Kalau orang Belanda bahasa hari-harinya mempengaruhi orang Ambon namanya papi. Bahasa Inggrisnya daddy. Bahasa Betawinya itu babe. Kalau di Ambon papski, mamski. Orang Batak amang. Jadi saudara-saudara, itu sapaan-sapaan akrab. Berarti kita punya hubungan sangat dekat sebagai anak dan bapa. Itu sebabnya kita panggil bapa kita Aba. Ya Aba. Dengan kata lain, bahasa hari-harinya, selamat pagi Pak. Halo Pak. Kalau Kevin Danielson panggil saya, halo Pi. Jadi dia singkat Papi jadi Pi. Itu akrab sekali. Bayangkan roh Allah itu membuat kita punya hubungan sangat akrab dengan Bapa kita di sorga. Begitu dalamnya hubungan itu. Itulah roh yang menghidupkan. Kita tidak takut lagi. Kita berada di dalam otoritas ilahi. Karena kita anak-anak Bapa. Anak-anak yang begitu percaya kepada Bapanya. Karena Bapanya menjaminkan tidak hanya kehidupan, tapi juga kekekalan. Nah, saudara-saudara, di Roma itu terjadi sebuah peristiwa, selalu jadi sebuah budaya dalam masyarakat Romawi itu. Kekuasaan tertinggi, terutama, dan tidak dapat diganggu ada pada seorang ayah. Bahasa Latinnya patria potestas. Artinya otoritas mutlak di tangan seorang ayah. Jadi ayah itu bikin apa aja bisa. Terhadap istrinya, terhadap anak-anak. Tetapi saudara-saudara, budaya ini itu punya satu sistem yang luar biasa, yaitu budaya pengadopsian anak. Kalau ada satu keluarga nggak punya anak laki-laki, maka keluarga itu harus mengadopsi anak laki-laki. Kenapa? Karena warisan keluarga hanya untuk anak laki-laki, tidak boleh anak perempuan. Itu prinsip budaya patria potestas. Kenapa itu terjadi? Supaya anak laki-laki ini akan mewariskan seluruh hidupnya, seluruh harta kekayaan keluarga. Nah, contohnya di zaman Kaisar Claudius. Kaisar Claudius itu anak perempuan cuma satu, namanya Octavia. Dan Octavia tidak mungkin menjadi kaisar. Tidak mungkin mewarisi kerajaan. Maka Claudius mengangkat seorang anak yang dikenal nama Nero. Nero tidak ada hubungan apapun dengan Claudius. Tetapi dia diangkat menjadi anak adopsi. Sehingga kemudian Nero menjadi kaisar. Nah, Nero ketika melihat si Octavia cantik, dia paksakan dewan atau kongres daripada Kekaisaran Romawi untuk mengubah peraturan. Sebenarnya itu adiknya walaupun diangkat. Tapi karena Octavia cantik, Nero mengubah peraturan sehingga anak angkat boleh nikah dengan anak angkat. Itu yang kemudian dikenal dengan pernikahan incest. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan peristiwa pengadopsian anak ini? Maka ketika Rasul Paulus masuk ke kerajaan Romawi, dia masuk ke kota Roma, dia pelajari sistem itu. Lalu dia ajarkan kepada mereka. Kamu dahulu adalah keluarga lama.
Keluarga lama itu dalam perbudakan. Keluarga lama itu hidup dalam dosa dan kecemaran, dalam kedagingan. Tetapi karena Kristus, Allah telah mengadopsi kamu berpindah dari keluarga lama kepada keluarga baru, yaitu keluarga kerajaan Allah. Dan itulah kekuatan Roh Kudus. Itulah kekuatan Roh Allah memindahkan kita dari keluarga lama kepada keluarga yang baru. Waktu pengadopsian butuh 7 saksi. Untuk menjadi anak Allah tidak perlu 7 saksi. Tapi Alkitab berkata, Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Itu prinsip sampai di situ final. Sekarang yang terakhir ialah bagaimana kita membedakan orang yang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Ingat saudara-saudara, ada yang namanya karunia roh. Kalau baca 1 Korintus 12, ada sejumlah karunia roh. Karunia roh itu pemberian Tuhan. Sekali lagi, karunia roh itu bukan pemberian manusia. Karunia roh itu pemberian Tuhan. Dia berbeda dengan bahasa roh. Lain lagi. Dia beda dengan buah roh. Jadi saya mau ajak kita untuk merenungkan bagaimana roh menghidupkan. Dari mana kita tahu bahwa seseorang dipenuhi roh? Ada orang berkata dia penuh roh dengan bahasa-bahasa yang aneh bin ajaib. Ada orang pikir orang penuh roh itu, mereka itu berjalannya itu tidak mau lihat kiri kanan seperti mata kuda yang tidak mau lihat kiri kanan. Ada orang pikir berbahasa roh itu mereka berdoa puasa dan tinggal di tempat-tempat yang sunyi sepi seperti warriors of God di zaman awal-awal gereja dimulai. Ada orang pikir berbahasa roh, hidup dalam roh berarti tidak boleh ada tempel patung-patung di rumah, tidak boleh ada gambar-gambar apapun di rumah. Ada orang berkata mereka penuh roh berarti tiap hari mesti pakai salib di dadanya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas dari buahnya kamu dapat mengenal. Mari kita perhatikan Galatia 5. Galatia 5 mulai dari ayat 19. Dia bilang begini, perbuatan daging telah nyata. Perhatikan, perbuatan daging telah nyata. Itu perbuatan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, namanya perbuatan daging. Berarti perbuatan daging itu otoritas dari kuasa iblis. Nah, perbuatan daging artinya ada otoritas yang menggerakkannya, yaitu kuasa iblis. Dan untuk itu saya tidak membahasnya. Karena dia akan gugur dengan sendirinya. Jika, perhatikan ayat 22, tetapi buah roh, itu roh huruf besar artinya Roh Kudus. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi yang satu dibilang perbuatan daging, yang satu dibilang buah roh. Nah, kalau buah roh itu bukan karunia. Buah roh bukan pemberian. Kalau karunia roh itu pemberian Allah.
Tapi buah roh berarti ada sebuah proses pergerakan dari kuasa roh Allah yang bekerja di dalam roh kita. Makanya disebut buah, pasti ada akarnya, pasti ada pohonnya, pasti ada proses yang berlangsung sehingga lahirlah buah. Seperti sebuah pohon pada umumnya. Pohon mangga mesti ditanam, dipupuk, kemudian dirawat, dan sewaktunya dia berbuah. Namanya buah mangga. Nah, kalau buah roh, berarti apa yang muncul? Buah roh berarti apa? Dia hasil dari proses Roh Kudus yang bekerja di dalam roh kita, yang sedang hidup dalam tubuh kita. Sehingga dia melahirkan perbuatan-perbuatan atau buah roh. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa menilai tanpa menghakimi. Kita bisa tahu ciri-ciri orang yang hidup dalam roh. Yaitu apa? Buahnya, dari buahnya kamu mengenal pohon. Dari buahnya. Ada orang yang luar biasa berbahasa roh. Kita enggak protes, itu wajar. Ada orang yang merasa dipenuhi roh Allah, tidak bisa kita batalkan. Itu masing-masing orang. Bahasa-bahasa yang luar biasa, hebat sekali. Tetapi hidup sehari-hari menghakimi, hidup sehari-hari bamaki, hidup sehari-hari itu mencela, hidup sehari-hari itu memfitnah, menghakimi, berbohong, berarti bukan buah roh. Tidak mungkinlah mangga berbuah kelapa, mangga tetap pohon mangga, buah mangga. Pohon kelapa, buah kelapa. Kecuali di Ambon ada satu pohon, buahnya berbeda. Pohon semangka berdaun sirih, buah semangka berdaun sirih. Itu lagunya Bruni Pesulima. Jadi kalau kita hidup dalam roh, buahnya itu sukacita, damai sejahtera, dan buah roh itu dibutuhkan sekarang. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam pandemi COVID-19, di mana orang tidak bisa lagi mementingkan diri sendiri. Dalam keadaan macam begini, buah itu muncul. Kapan dia muncul? Pada situasi yang sangat kritis. Tapi dia nggak mungkin muncul tiba-tiba. Dia sudah menjalani sebuah proses yang berkepanjangan. Saya kemarin merayakan 59 tahun usia saya. Terima kasih untuk dukungan doa jemaat. Sudah 59 tahun usia saya. Tapi apakah saya sudah menghasilkan buah roh? Saya harus jujur, saya juga masih terus berjuang. Yang bisa berkata, itu pohon mangga, buah mangga, tidak mungkin pohon mangga yang bilang. Pohon mangga tidak bisa menyaksikan bahwa dia pohon mangga dan buah mangga. Buah kelapa tidak bisa bersaksi bahwa aku ini buah kelapa. Tidak, harus ada orang lain yang bilang. Mestinya istri yang bilang bahwa suamiku menghasilkan buah roh. Karena dia rasakan, dia alami. Mestinya suamiku yang bilang, istriku menghasilkan buah roh. Anak-anakku, jemaatku, orang-orang lain. Nggak bisa ujuk-ujuk kita datang tepuk tangan berkata, aku ini penuh Roh Kudus. Bagaimana kamu penuh Roh Kudus? Tapi kamu memaki orang, kamu menghakimi orang, kamu menyingkirkan orang. Roh, karena kita sama-sama anak Allah. Nggak ada yang lebih hebat dari yang lain. Karunia berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Membangun tubuh. Tujuan karunia Allah itu untuk membangun. Tetapi hasilnya akan ketahuan. Buahnya benar nggak buah roh atau buah kedagingan. Yesus sendiri pernah ucapkan ini, sangat mengerikan. Saya kalau ingat itu ayat, saya juga ngeri. Matius 7, ayat 21 dan selanjutnya. Yesus bilang apa? Kamu berseru demi namaku. Kamu bernubuat demi namaku. Kamu melakukan mujizat-mujizat demi namaku. Tetapi aku berkata kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena orang bisa saja pakai firman
Iblis juga pakai firman. Orang bisa saja mengatakan dia penuh roh, tapi ternyata hidupnya tidak selaras dengan firman yang dia beritakan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan ajarkan. Karena itu saudara-saudara, dalam peringatan pencurahan Roh Kudus, jangan fokus pada buahnya. Buahnya akan muncul sendiri. Tapi bagian kita ialah kita berakar dalam firman. Kita menyerap sari-sari makanan seperti akar pohon yang mengejar sari-sari makanan itu. Kita kasih pupuknya dengan doa, firman, persekutuan, komsel, saling memberkati. Dia akan bertumbuh dengan subur. Buahnya akan muncul sendiri. Tidak usah, orang nggak usah ngedan untuk keluar. Tidak usah. Anda tidak usah berjuang. Saya belum pernah lihat pohon apapun yang ngedan untuk keluarkan buah. Nggak ada. Dia akan keluar dengan sendirinya. Tapi prosesnya itu, dia berakar, dia menyerap sari makanan, dia bertumbuh, terus sampai pada musimnya dia berbuah. Dan kita mestinya udah berbuah. Kenapa? Kita sudah anak-anak Allah. Kita sudah cukup dewasa. Ini ada orang yang sudah usia lanjut, tapi kelakuannya masih seperti anak bayi. Orang yang sudah dewasa, mestinya perbuatannya juga dewasa. Dan karena itu saudara-saudara, saya berdoa supaya inilah waktunya kita menampakkan buah itu. Tapi Pak, saya masih jatuh bangun. Ya, itu kemanusiaan kita. Tapi jangan menyerah. Ada orang lain yang kasih pupuk. Pupuknya apa? Persekutuan, doa semacam ini. Ibadah-ibadah semacam ini. Itulah pupuknya. Baca firman, berdoa, menyembah, menyapa orang dengan firman. Jangan beri makan daging kita, tapi beri makan roh kita. Yang terakhir, baca ayat selanjutnya di Efesus 5. Paulus bicara tentang peperangan. Setelah kita punya hidup dalam roh Allah, maka kita juga menghadapi peperangan. Peperangan kita bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh di udara. Melawan pemerintah. Pemerintah itu bukan government, tapi rule of the government. Semua kebijakan, peraturan-peraturan yang melanggar kebenaran Allah. Itulah yang kita hadapi. Dan waktu Paulus tulis peperangan rohani, dia nggak sedang berdiri di sebuah lapangan untuk memamerkan kehebatannya. Dia justru sedang di dalam penjara. Lalu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Allah kasih perlengkapan buat kita. Apa saja? Ikat pinggang kebenaran. Saya baca satu tafsiran. Ikat pinggang itu kalau orang pergi kemana-mana, itu pakai toga besar, orang di Yahudi, sehingga kalau tidak diikat pinggangnya, maka dia akan susah untuk bergerak, karena badannya itu angin kena. Tapi ada satu yang benar, ikat pinggang kebenaran itu ikat pinggang gak pernah ditaruh di leher. Namanya juga ikat pinggang, itu di perut. Untuk menunjukkan apa? Ini serangan paling berbahaya. Serangan pertama iblis ialah perut. Itu sebabnya dia serang Yesus pertama kali. Dengan apa? Ubahlah batu jadi roti. Itu serangan pertama. Makanya saudara, kalau kita enggak hidup dalam Roh Kudus, maka orang bisa ribut gara-gara makanan, gara-gara perut. Orang bisa saling menyangkal keluarga gara-gara perut. Orang bisa saling tidak mengenal. Orang rebutan bantuan-bantuan. Sudah dapat, ambil terus. Itu kenapa? Karena perut. Yang kedua dia bilang apa? Kasut. Memakai kasut kerelaan pergi beritakan Injil. Maka kaki kita juga adalah sasaran iblis. Kakimu melangkah kemana? Pergi beritakan Injil. Atau pergi ke tempat-tempat yang lain. Baru dia bilang apa? Ketopang keselamatan. Perisai iman. Pakai semua lengkap. Tapi yang terakhir,
yang hebat. Dia bilang begini, pakai firman sebagai pedang roh. Artinya apa? Kita tidak hanya bertahan dengan perlengkapan senjata Allah melawan tipu daya iblis, tapi kita juga mesti serang dia. Dalam prinsip sepak bola yang dikembangkan oleh Michael Rinus di Belanda, itu saya suka, itu namanya total football. Total football itu ialah pertahanan terhebat ialah menyerang. Dan semua mesti menyerang. Dan menyerang itulah pertahanan terhebat. Jadi kita tidak hanya pakai perisai untuk jaga lindungi kita. Tidak hanya pakai ketopong keselamatan yang jaga kita. Tidak hanya pakai ikat pinggang. Tidak hanya pakai kasut untuk bertahan. Tetapi dia bilang pakai pedang roh untuk menyerang iblis itu. Iblis tidak boleh dimaklumi. Iblis tidak boleh, oh enggak apa-apa ini dunia baru, ini kan masyarakat modern, maklumlah. Iblis tidak boleh dimaklumi. Harus dimatikan, dihentikan. Caranya apa? Pakai pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Siapa yang siapkan pedangnya? Kita yang siapkan, nanti roh yang ambil ketika Anda menghadapi problem. Roh itu cabut pedang. Waktu dia cabut pedang, iblis enggak pergi. Kenapa? Pedangnya si tumpul enggak diasah. Pedangnya udah karatan. Bahkan gagangnya doang enggak ada isinya. Orang pegang Alkitab, kelihatan rajin baca Alkitab. Laporan di grup, baca sudah selesai. Tapi ternyata isinya enggak ada. Jadi apa saudara-saudara? Kita mesti punya pedang roh. Pedang roh bukan untuk bela kita, bukan untuk bela Roh Kudus. Pedang roh itu untuk bela kita. Dan ketika iblis mau serang, Roh Kudus cabut itu pedangnya, isinya firman, dia katakan kepada iblis, enyahlah engkau. Dan itu yang Yesus pakai untuk mengusir setan pada waktu dicobai di padang gurun. Enyahlah engkau. Pakai apa? Ada tertulis. Jadi, Pentakosta hari ini, bagi jemaat GKO Sola Gracia, hidup karena anugerah Allah. Itu cuma nama doang. Tapi kita juga mesti hidup karena iman. Sola fide, hidup juga karena firman Tuhan. Sola scriptura, tapi juga jangan lupa, kita juga hidup dalam persekutuan. Sola ecclesia, gereja yang hidup. 4 tempat ini mesti menjadi gaya hidup kita. Maka saya mau menyimpulkan. Yang pertama, percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bilang amin. Yang percaya Yesus Kristus Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Yang percaya dia sudah dikuasai Roh Kudus, angkat tangan. Yang mengaku bahwa buah-buahnya belum muncul, angkat tangan. Bagus, yang angkat tangan itu orang rendah hati. Yang tidak angkat tangan itu, tangannya lagi pegang kue itu. Kita waktunya. Mari kita mulai berakar dalam firman. Kita bertumbuh dalam firman. Kita sungguh-sungguh dengan firman. Nanti buahnya keluar. Tidak usah berjuang untuk keluar buah. Dia pasti keluar. Yang kita mesti perjuangkan ialah tertanam, berakar, dipupuk, disiangi, dirawat, dan buahnya Anda akan nikmati. Tadi pagi sebelum saya berangkat dengan Pak Penatua Luhut ke sekretariat untuk berkhotbah, Ibu Nana masak Indomie pakai telur. Dan apa yang dia lakukan? Dia memetik sayur caisini yang tertanam di halaman rumah. Dia ambil 4 daun. Dia cuci bersih, kemudian dia masukkan ke Indomie dan telur itu. Lalu saya tanya, Mi, ini sayur dari mana? Ambil dari halaman. Haleluya. Artinya apa? Kita tidak usah berjuang untuk keluarkan buah itu. Itu sayurnya otomatis saja dia bernama caisin karena dia pohon caisin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Pak Pendeta doakan saya supaya penuh Roh Kudus. Itu tidak salah. Betul saya doakan. Tapi kamu mesti baca firman. Saya doa, tapi kalau kamu nggak baca firman, apa buahnya?
Ibu pendeta tolong doakan saya supaya saya mengeluarkan buah. Tidak mungkin doa mengeluarkan buah. Yang benar itu pohonnya tertanam, dia berakar, bertumbuh, baru keluaran buah. Doa itu ucapan syukur. Jadi kita mari bersyukur karena buahnya udah keluar. Haleluya. Amin.